Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja berbungkus puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita karunia nikmat serta karunia sehat sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan virtual pada malam hari ini di Zoom pada malam hari ini. Baik, sinyalnya itu disusun oleh Sabrina Sri Utami, Ratasya Maharani, Rizka Oktaviani, Suta Cahya Purnama, dan Rizky Alfian Maulana. Next. Outline yang akan kita bahas yaitu ada 6 poin. Yang pertama musyarakah mutanakisah, yang kedua ketentuan dan standar kriteria, ketiga standar pelaksanaan, keempat standar perlindungan nasabah, kelima standar akuntansi dan pembukuan, dan yang terakhir poin keenam yaitu standar perjanjian musyarakah mutanakisah. Next. Pengertian dari musyarakah mutanakisah sendiri itu adalah suatu akad di mana terjalinnya suatu ikatan antara bank dan nasabah yang nantinya akan bekerja sama dalam penyertaan modal untuk mengelola suatu usaha yang akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun dalam musyarakah mutanakisah ini terdapat suatu standar produk, yaitu poin-poinnya adalah yang pertama standar operasional produk, kedua standar pelaksanaan, ketiga standar manajemen risiko, keempat standar quality control, kelima standar sistem informasi, keenam standar akuntansi dan pembukuan, ketujuh standar pelindungan nasabah, dan yang terakhir kedelapan yaitu standar perjanjian kontrak. Baik untuk kelandasan hukumnya dalam musyarakah mutanakisah ini terdapat suatu fatwa yaitu DSN MUI nomor 73/TSN MUI garing 2018 yang di dalamnya berbunyi musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Adapun bentuk utama dari musyarakah mutanakisah yang termaktub di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada hisah, kedua konstan, ketiga wa'ad, keempat intikal al-malikiyah. Keempat poin ini yang nantinya akan dibahas oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Adapun catatan yang perlu kita pahami bersama teman-teman, yang perlu kita garis bawahi juga itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu barang, dalam konteks ini itu berupa properti seperti rumah, ruko, apartemen, toko, dan lain-lain, atau mesin dan peralatan. Yang kedua itu adanya usaha. Usaha di sini itu berupa jasa seperti perdagangan, pengelolaan, dan operasi pengangkutan. Pengangkutan di sini seperti taksi, angkutan barang, dan angkutan umum, dan lain-lain yang teman-teman sekalian pahami. Next. Baik, untuk bab selanjutnya akan saya alihkan kepada rekan saya selanjutnya, yaitu Suta Cahya Purnama. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang ketentuan akad. Dalam bab 2 ini terdapat ketentuan akad khusus musyarakah mutanakisah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 37/DSN MUI garing
9/2028 tentang musyarakah mutanakisah dalam ketentuan khususnya adalah yang pertama, properti musyarakah mutanakisah dapat diijrohkan kepada syarik atau nasabah atau pihak lain. Yang kedua, jika properti musyarakah menjadi objek ijaroh, maka syarik atau nasabah dapat menyewakan properti tersebut sebesar nilai ujroh yang disepakati. Yang ketiga, keuntungan dari ujroh didistribusikan secara proporsional dengan akad, sedangkan kerugian harus didistribusikan secara proporsional dengan kepemilikan. Adapun margin keuntungan dapat bervariasi dengan persentase kepemilikan sesuai kesepakatan syarik. Yang keempat, tingkat atau besarnya kepemilikan syarik atau LKS atas sebagian besar properti musyarakah yang berkurang akibat pembayaran syarik harus ditetapkan dan disepakati dalam akad bahwa biaya perolehan properti musyarakah menjadi hak tanggungan dan biaya pengalihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Adapun istilah dalam ketentuan akad ini terdapat istilah ijroh, yaitu merupakan pemberian sewa dalam objek musyarakah mutanakisah kepada nasabah itu sendiri maupun pihak lain yang membayarkan ujroh atas objek musyarakah mutanakisah tersebut. Yang kedua, istilah kedua, ujroh merupakan nilai ataupun jumlah yang harus dibayarkan oleh penyewa. Next. Kemudian ketentuan-ketentuan pihak terkait. Dalam hal ini ketentuannya yang pertama ada perorangan atau badan usaha. Yang kedua memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan kontrak. Yang ketiga harus menyertai ijab dan qabul. Yang keempat dalam melaksanakan kontrak dapat diwakilkan disertai surat pernyataan. Yang terakhir para pihak harus terikat dengan kontrak yang sudah disepakati dan tidak boleh melanggar dari prinsip syariah. Kemudian standar kriteria nasabah yang pertama, calon nasabah itu harus cakap hukum. Dalam hal ini termaktub dalam pasal 330 KUH dan tidak termasuk orang yang dikucilkan. Dan ini juga dalam pasal 433 KUH Yang kedua, calon nasabah sudah dikategorikan sebagai nasabah yang layak dibiayai. Yang ketiga, perusahaan atau badan usaha yang menjadi nasabah dapat berbentuk PT, BUMN, BUMD, PMDN, PMA, CV, koperasi, atau yayasan. Next. Selanjutnya, standar modal hishah. Yang pertama, modal pembiayaan musyarakah mutanakisah berupa uang tunai, surat berharga, logam mulia, properti, aset perdagangan, dan aset berharga lainnya. Yang kedua, modal dapat diberikan dalam bentuk tunai ataupun bentuk lainnya yang belum diketahui. Yang ketiga, semua bentuk hutang tidak bisa disertai dalam musyarakah mutanakisah. Kemudian, standar bagi hasil dan kerugian. Adapun inti dari standar bagi hasil dan kerugian ini yaitu keuntungan dan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional dengan modal yang bersangkutan. Next. Oke, di bab ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizky Alfian Maulana. Waktu dan tempat, persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Dalam bab 3 yang berjudul Standar Pelaksanaan menjelaskan tentang bagaimana proses dan tahapan dari pembiayaan. Yang pertama itu tahapan pembiayaan. Tahapannya yang pertama pengajuan pembiayaan, kemudian proses risk assessment dan keputusan pembiayaan, kemudian realisasi dan pengembalian pembiayaan, kemudian pembayaran pendapatan bagi hasil koreksi bank, kemudian pengawasan pembiayaan, lalu pembekuan fasilitas, kemudian pengakhiran akad musyarakah mutanakisah, yang terakhir perpanjangan fasilitas pembiayaan. Next. Bab ini menjelaskan tentang standar perlindungan nasabah, yang dimana transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah,
eh, BUS garing UUS garing BPRS wajib memberikan keterangan dan penjelasan terkait produk yang ditawarkan atau yang akan disepakati, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penggunaan data pribadi nasabah ini, BUS garing UUS garing BPRS harus menyatakan bahwa penyediaan data nasabah ke BUS garing UUS garing BPRS hanya akan digunakan untuk kepentingan standar internal bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, BUS garing UUS garing BPRS memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi pemberian data pribadi pelanggan tersebut. Next. Bab 5 ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Natasha Marani. Padanya silakan. Terima kasih. Baik, di bab 5 ini ada standar akuntansi dan pembukuan. Dalam bab ini dijelaskan bahwasannya produk pembiayaan kemitraan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanakisah yang merupakan suatu jenis transaksi kerjasama antara bank dan nasabah dengan tujuan kepemilikan aset bersama berupa penyertaan atau kontribusi modal dalam aset tersebut dan bertanggung jawab atas risiko untung dan rugi sesuai yang disepakati bersama dalam akad perjanjian. Sehingga dalam hal ini kerjasama yang dilakukan berupa kepemilikan aset atau barang di mana porsi modal atau porsi kepemilikan aset salah satu pihak syah atau wiku syarik akan berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam struktur pembiayaan ini terdapat beberapa transaksi sebagaimana yang tertuang dalam akad atau perjanjian yang mengikatnya utama adalah akad musyarakah dan ijarah. Mengingat belum tersedianya PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur khusus transaksi musyarakah mutanakisah, maka penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah mutanakisah menggunakan kombinasi PSAK nomor 106 tentang musyarakah dan PSAK nomor 17 tentang ijarah. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Sabrina. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menuju di pembahasan terakhir yaitu mengenai tentang standar perjanjian musyarakah mutanakisah. Jadi, standar dalam perjanjian musyarakah mutanakisah ini terbagi akan dua hal. Yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar khusus. Yang mana standar umum menjelaskan mengenai tentang perjanjian pembiayaan musyawarah mutanakisah yang memiliki 4 komposisi. Yang pertama adalah judul, kemudian komparisi, setelah itu ada isi, dan terakhir ada penutup. Nah, dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang mana keduanya berpegang teguh dengan asas konsensualisme dalam kontrak perjanjian baku. Nah, dalam hal lain kita dapat menyebutkan bahwa ini adalah bentuk dari wujud keridhaan yang dilafazkan dalam bentuk ijab dan qabul saat perjanjian itu sudah mengikat. Nah, dalam perjanjian tersebut terdapat ada hukum yang mengikat dalam pasal 27 dan juga 28 KHES, yaitu terdapat 3 akad. Yang pertama adalah akad sahih, yang kedua adalah akad fasid, dan yang ketiga adalah akad batil atau akad batol. Yang mana sah atau tidaknya suatu akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat. Di antaranya ada subjek akad atau akid harus halal, proyek tersebut harus masyru dan modalnya dan memiliki modal, kemudian ada kesepakatan dan juga ada nisbah bagi hasil. Kemudian adapun standar khusus perjanjian akad musyarakah mutanakisah ada terbagi menjadi 6, yaitu klausul sewa. Yang pertama adalah klausul sewa dan harga sewa, yang kedua ada klausul pembelian porsi bank, yang ketiga ada klausul jaminan, yang keempat ada klausul kewajiban nasabah, yang kelima ada klausul larangan, dan yang terakhir ada klausul larangan pencantuman klausula eksemsi dalam standar baku akad musyarakah mutanakisah. Baik, cukup sekian presentasi dari kami pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.